Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala man ba'athahu Allahu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para alim ulama, para tokoh masyarakat, bapak-bapak serta ibu-ibu dan anak-anakku, para santriawan, hadirin hadirat, baik yang ada di Masjid Jami As-Saifur Rahim maupun yang mengikuti melalui media di mana saja berada, rahimakumullah. Dari lubuk hati kita yang paling dalam, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas anugerah agung, anugerah besar yang saat ini Allah Subhanahu wa ta'ala telah dan sedang berikan kepada kita. Apakah anugerah agung, anugerah besar itu? Anugerah berupa hidayatut taufik. Dengan anugerah hidayatut taufik tersebut, alhamdulillah, di dalam kesibukan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memudahkan, meringankan, dan melapangkan hati kita untuk melangkahkan kedua belah kaki, melanggangkan kedua belah tangan, menghadapkan jiwa dan raga kita dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki berada di tempat yang paling dimuliakan oleh Allah, tempat yang terbaik di sisi Allah. Bahkan dalam salah satu hadis dijelaskan tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu masjid, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala saat ini mendudukkan kita di tempat yang paling mulia, paling baik, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Harapan besar kita pulang dari sini, Allah menularkan keagungan tempat ini kepada kita, menularkan kemuliaan tempat ini kepada kita, dan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala orang-orang yang termulia sesuai dengan Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan masjidnya. Amin
Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala dudukan kita dalam tempat yang paling mulia, paling baik, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah dudukan kita dalam majlis besar. Tidak ada majlis di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling besar mengalahkan majlis ini. Abah sering ulang-ulang di Jakarta ada majlis permusyawaratan rakyat yang gedungnya megah, indah, lampunya gemerlap, karpetnya lebih tebal dari ini. Bahkan di Amerika Serikat ada majelis perserikatan bangsa-bangsa yang datangnya tidak lagi pakai Mercy, pakai baby band, tapi datangnya pakai pesawat. Bahkan ada pesawat pribadi. Disebutnya gedung putih bertengger di sana. Indah, megah. Jauh lebih indah dan lebih megah ketimbang tempat yang kita duduki pada saat ini. Tapi tempat-tempat megah, indah, gemerlap itu tidak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu. Majlis itu tidak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Majlis inilah majlis yang besar di sisi Allah. Tidak ada yang mengalahkan besarnya majelis ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pulang dari sini Allah jadikan kita orang-orang besar di sisi Allah. Karena kita duduk dalam majelis yang besar. Kemudian kita bersyukur lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran yang kita pelajari adalah pelajaran yang sangat besar, mengalahkan kebesaran pelajaran-pelajaran yang lain. Tidak ada pelajaran yang paling besar mengalahkan pelajaran yang kita akan sedang pelajari pada saat ini. Pelajaran kita adalah pelajaran yang pertama kali diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dipelajari. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada para nabi dan para rasul. Tidak ada pelajaran yang pertama diajarkan dan utama diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para nabi dan para rasul kecuali pelajaran ini. Pelajaran apakah itu? Pelajaran yang disebut dengan pelajaran ma'rifatullah. Pelajaran mengenal zat Allah. Pelajaran mengenal sifat-sifat Allah. Pelajaran mengenal af'al Allah. Pelajaran yang akan mendatangkan kepada kita mengenal zat yang maha besar, zat yang maha agung, zat yang maha mulia, zat yang maha gagah perkasa, zat yang maha kaya, zat raja di raja. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang melebihi keagungan Allah, ada yang melebihi kebesaran Allah.
Ada yang melebihi kegagahan Allah. Ada yang melebihi kerajaan Allah. Ada yang melebihi kekayaan Allah. Tidak ada yang melebihi keagungan Allah, kemuliaan Allah, kebesaran Allah, kegagahan Allah, kerajaan Allah. Tidak ada. Oleh karenanya ketika di majlis itu diagungkan Allah, dimuliakan Allah, dicintai Allah, maka Allah akan datangkan keagungan kepada kita. Allah akan mendatangkan kebesaran kepada kita, mendatangkan kegagahan, kekayaan kepada kita, kekuatan kepada kita, karena sumber, segala sumber satu-satunya adalah Allah. Ini yang patut kita syukuri pada malam hari ini. Syekh Ibnu Athaillah menyampaikan dalam kitabnya Al-Hikam, la tasihul ibadatu illa bi ma'rifatil ma'bud. Tidak sah seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sah sholatnya, tidak sah zakatnya, tidak sah puasanya, sebentar lagi akan datang. Tidak sah ibadah umrohnya, tidak sah ibadah hajinya. Semua ibadah-ibadah itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala illa bima'rifatil ma'bud. Kecuali orang-orang yang beribadah itu, apakah sholat, zakat, puasa, dan ibadah haji dan ibadah-ibadah lainnya, bahwa ia telah mengenal zat yang ia ibadahi. Bagaimana mungkin seorang dapat mengenal zat yang ia ibadahi sementara ia tidak belajar makrifat kepada Allah, sementara ia tidak belajar tentang zat Allah, tentang sifat-sifat Allah, tentang af'al Allah. Maka sholat, zakat, puasa, ibadah haji, umrah, dan ibadah-ibadah lainnya ba'am mansur, seperti debu yang berada di atas batu kemudian ditiup dengan angin, tidak ada artinya, tidak ada apa-apa. Akan tetapi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, manakala ma'rifatullah sudah terhunjam di dalam dada kita, di dalam hati kita, bahwa al-ilmu bidzatillah, al-ilmu bisifatillah, al-ilmu biaf'alillah sudah menjadi sebuah pemahaman dan sebuah keyakinan, makrifat kepada kita. Andai kita belum sempat sholat, belum sempat zakat, belum sempat puasa, belum sempat ibadah haji dan umrah seperti dulu yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 13 tahun, ibadah-ibadah yang lain belum diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka wafat hanya mengenal al-ilmu bizatillah, al-ilmu bisifatillah, al-ilmu biaf'alillah. Pada
Padahal mereka belum sholat, belum zakat, belum puasa, belum ibadah haji dan umrah. Akan tetapi mereka dijamin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk kita yang duduk dalam majlis ini ketika al-ilmu bidzatillah, al-ilmu bisifatillah, al-ilmu biaf'alillah sudah terhunjam dalam diri kita, dalam dada kita. Kemudian kebetulan kita ada yang lalai sholat. Lalai sholat. Pastikan bahwa dengan al-ilmu bizatillah, al-ilmu bisifatillah, al-ilmu biaf'alillah, bahwa kita dengan keyakinan itu kita akan dihantarkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi karena kita tidak sholat, tidak zakat, tidak puasa, tidak ibadah haji, ada sebuah pelanggaran, mampir dulu sebentar dalam azab api neraka. Tapi kepastian masuk surga dengan al-ilmu bidzatillah, al-ilmu bisifatillah, al-ilmu biaf'alillah itu dipastikan. Oleh karenanya bahwa akidah kita adalah akidah ahlu sunnah wal jamaah. Akidah ahlu sunnah wal jamaah inilah yang Abah insya Allah akan ajarkan kepada diri Abah, kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk sedikit banyak mengenal akidah ahlus sunnah wal jamaah, maka kita harus mengenal pembagian akidah. Pembagian akidah itu ada 3 bagian. Tolong perhatikan baik-baik. Karena belajar ilmu akidah berbeda dengan belajar ilmu fikih. Belajar ilmu akidah berbeda dengan belajar wudu, belajar sholat, belajar zakat, belajar puasa, belajar ibadah haji. Kalau belajar wudu, apabila kita sudah memiliki ilmu wudu, tidak serta-merta harus berwudu terus. Nanti saja kalau mau sholat. Karena wudu itu merupakan syarat sahnya sholat. Demikian ketika kita belajar ilmu sholat. Manakala kita sudah mendapatkan ilmu sholat, tidak serta-merta harus sholat terus. Karena sholat ada waktunya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Innas sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu ditetapkan bagi orang-orang yang beriman mawquta, berwaktu-waktu. Waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib, waktu isya, waktu subuh. Apalagi ketika kita belajar ilmu zakat. Tidak berarti bahwa kita sudah mendapatkan ilmu zakat harus zakat terus. Zakat itu harus haul. Haul itu setahun sekali yang banyak digunakan di bulan Ramadan. Walaupun sudah numpuk uang, tidak boleh berzakat di luar haul. Dan berzakat harus nisab, ada hitung-hitungannya.
Artinya apa? Setelah kita mengetahui ilmu zakat tidak serta-merta harus berzakat. Demikian ketika kita belajar haji, belajar umrah. Manakala kita sudah memiliki ilmu haji, ilmu umrah, tidak serta-merta kita harus berangkat ke Mekah. Karena haji umrah ditetapkan waktunya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat 5 waktu, zakat buat mereka yang nisab setiap tahun, puasa setiap tahun, sedangkan zakat seumur hidup 1 kali. Akan tetapi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ketika kita belajar tauhid, ketika kita belajar makrifat, ketika kita belajar akidah, pada saat itu tahu, pada saat itu wajib diamalkan. Sampai kapan? Sampai akhir hayat. Long life education. Minal mahdi ilal lahdi. Sejak turun dari buayan masuk ke lubang lahat. Tidak boleh ada jeda walaupun sedetik. Allah, 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 Allah. Kalau lengah, malaikat Ijrail datang. Iman makrifat, yakin kita kepada Allah kosong. Apa yang kita ucapkan? Sementara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam salah satu hadisnya, man qala fi akhiri kalamihi la ilaha dakhala al-jannah. Ini bedanya ilmu akidah dengan ilmu-ilmu yang lain. Oleh karenanya ketika Bapak Ibu sekalian belajar akidah pada malam hari ini, tahu ilmunya, saat itu juga diamalkan. Akidah bagian yang pertama disebut dengan akidah Jabariyah. Yang kedua dengan yang disebut dengan akidah Qadariyah. Dan yang ketiga yang disebut dengan akidah ahlu sunnah wal jamaah. Apakah akidah Jabariyah itu? Akidah Jabariyah itu adalah akidahnya seseorang yang hanya menekankan kepada hakikat, kepada hakikat. Bahasa Indonesia, memutuskan dengan syariat. Yang penting iman yakin kepada Allah. Tidak usah ada sholat, tidak usah ada apa-apa. Yang penting mah usaha. Kalau kita kerja dapat gaji. Kalau semuanya bukan terbalik, semuanya sudah diatur oleh Allah. Hidup kita sudah diatur oleh Allah, khairihi wa sarrihi minallah. Jadi tunggu saja keputusan Allah kepada kita. Karena hidup kita sudah ada dalam skenario Allah. Itu akidahnya Jabariyah. Hanya hakikat saja, dan sekarang ada aliran itu. Cukup yakin kepada Allah, tidak usah sholat. Ada satu aliran lagi, sholat mah cuma 1 kali cukup. Setelah itu tidak ada lagi ajaran. Itu disebutnya akidah Jabariyah. Yang kedua akidah Qadariyah. Akidah yang hanya menekankan kepada syariat, memutuskan kepada hakikat. Kebalikan daripada akidah Jabariyah.
Kalau tidak bekerja tidak dapat gaji. Kalau tidak berdagang tidak dapat uang. Kalau tidak bertani tidak punya beras, tidak punya sayur. Lamun teu ngojek cek urang Jasinga moal daang. Ini akidahnya akidah Qadariyah yang hanya menekankan kepada syariat saja, putus dengan hakikat. Tidak bekerja, tidak punya gaji, tidak berdagang, tidak punya uang, tidak bertani, tidak punya beras, tidak punya sayur, dan seterusnya. Yang ketiga adalah ahlus sunnah wal jamaah. Akidah ahlus sunnah wal jamaah. Apakah akidah ahlus sunnah wal jamaah itu? Akidah ahlus sunnah wal jamaah adalah akidah yang menggabungkan, yang mensinergikan, bahasa kerennya yang mengkolaborasikan antara akidah Jabariyah dan akidah Qadariyah. Ia sungguh-sungguh melakukan syariat. Ia sungguh-sungguh belajar syariat. Dan ia sungguh-sungguh melaksanakan syariat itu. Akan tetapi ketika ia berhasil melaksanakan syariat, sama sekali bahwa ia tidak mengakui bahwa itu adalah hasil dia. Padahal yang capek, yang lelah, yang berjuang, yang berkorban, dirinya berhasil, tidak diaku. Ini hakikatnya adalah paham? 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 Orang yang pernyataannya semacam itu, dia adalah memiliki akhlak ahlu sunnah wal jamaah. Kamu hebat ya berhasil punya mobil. Kamu hebat berhasil dalam bertani. Kamu hebat tiap hari datang ke masjid. Hatinya mengatakan, iya, karena aku berjuang untuk mendapatkan itu. Akan tetapi hakikatnya adalah Allah. Karena setiap sukses, setiap keberhasilan itu ada dalam genggaman Allah. Sehebat apapun pengorbanan perjuangan kita melakukan untuk ikut syariat, ketika tidak ada takdir Allah, tidak ada hakikat untuk menentukan keberhasilan kita, kita tidak akan berhasil. Sedangkan bagaimana kalau tidak berhasil? Sudah ia lakukan syariat, sebesar kemampuan yang ia lakukan, tiba-tiba gagal. Orang yang berakidah ahlus sunnah wal jamaah tidak pernah menyalahkan orang lain, apalagi menyalahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi ia berintrospeksi kepada dirinya. Barangkali saya tidak sempurna melakukan syariat itu sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Kan dalam usaha juga, dalam usaha dunia, manakala kita tidak ikut spek yang ditentukan oleh pembuat spek, gagal tidak? Gagal. Siapa yang disalahkan? Orang yang buat spek? Orang lain? Kata orang lain, siapa lu nyalain gue? Orang yang berakidah ahlussunnah wal jamaah ketika gagal tidak menyalahkan orang lain, apalagi menyalahkan Allah. Introspeksi terhadap dirinya, sehingga ketika ia melakukan ulang terhadap syariat, ia sungguh-sungguh hati-hati membuka lagi kitabnya, bertanya lagi kepada orang. Karena saya sudah gagal di dalam melaksanakan syariat.
ini akhlak orang yang berakidah ahlu sunnah wal jamaah. Indah apa tidak? Indah. Indah apa tidak? Indah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau demikian bahwa akidah ahlu sunnah wal jamaah itu indah, tidak menyebelah, hanya hakikat saja, seperti akidahnya Jabariyah. Tidak menyebelah syariat saja, seperti akidahnya Qadariyah. Akan tetapi akidah Ahlussunnah wal Jamaah mensinergikan, menyatukan, mengkolaborasikan antara hakikat dan syariat. Konkretnya seperti apa? Wujudna koskumaha. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akidah Ahlussunnah wal Jamaah dibagi kepada dua bagian. Ini konkretnya, wujudnya seperti apa untuk mencapai akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Abah akan coba berikan kerangkanya. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah terbagi kepada dua bagian. Yang pertama akidah uluhiyah, atau dengan kata lain ilahiyah. Yang kedua akidah nubuwiyah, atau dengan kata lain nabawiyah. Boleh ilahiyah, boleh uluhiyah, boleh nubuwiyah, boleh nabawiyah. Ala kaifah, terserah. Akidah ilahiyah atau akidah uluhiyah terbagi kepada tiga bagian. Yang pertama yang wajib pada Allah, yang kedua yang mustahil pada Allah, dan yang ketiga adalah yang jaiz pada Allah. Yang wajib pada Allah jumlahnya ada 20. Yang kita kenal dengan 20 sifat. Yang mustahil pada Allah jumlahnya ada 20. Karena kebalikan daripada yang wajib. Kalau yang wajib ada 20, yang pasti, yang mustahil pasti ada 20. Sedangkan yang jaiz jumlahnya ada 1. 20 tambah 20 tambah 1 menjadi 41. Yang kedua nubuwiyah atau nabawiyah. Akidah nubuwiyah atau nabawiyah sama, terbagi kepada tiga bagian. Yang pertama yang wajib pada Rasul, yang kedua yang mustahil pada Rasul, dan yang ketiga yang jaiz pada Rasul. Yang wajib pada Rasul jumlahnya ada 4. Yang mustahil pada Rasul jumlahnya ada 4 karena kebalikan daripada yang wajib. Dan yang jaiz pada Rasul jumlahnya ada 1. 4 yang wajib tambah 4 yang mustahil tambah 1 yang jaiz jumlahnya berapa? 9. Akidah uluhiyah jumlahnya ada 41. Akidah nabawiyah atau nubawiyah jumlahnya ada 9. 41 tambah 9 jumlahnya ada berapa? 50. Ulama tauhid mengenalkan kepada kita aqidatul khamsin. Apa? Aqidatul khamsin. Akidah 50. Artinya apa? Apabila manusia ingin mendapatkan keimanan yang sempurna kepada Allah, ingin mendapatkan keimanan yang sempurna kepada para rasul, maka ia wajib
harus mempelajari dan meyakini, memakrifati aqidatul khamsin itu. Jadi kalau ada orang yang ingin mendapatkan iman sempurna kepada Allah, makrifat sempurna kepada Allah, iman sempurna kepada Rasul, makrifat sempurna kepada Rasul, kemudian ia tidak melewati pelajaran aqaidul khamsin, mustahil bahwa ia memiliki iman sempurna kepada Allah, memiliki iman sempurna kepada Rasul. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang wajib pada Allah Subhanahu wa taala jumlahnya ada 20. Yang wajib pada Rasul jumlahnya ada 4. Yang menjadi pertanyaan besar kepada kita pada malam hari ini, apakah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala jumlahnya ada 20? Sehingga yang wajib kita pelajari dan wajib kita yakini untuk mencapai kesempurnaan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala hanya 20? Jawabannya tidak. Bahwa sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala banyak. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tidak terhingga. Saking banyak dan tidak terhingganya, tidak ada yang tahu. Walaupun para nabi, para rasul, para malaikat yang tahu. Banyaknya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang tidak terhingga, hanya zat Allah Subhanahu wa taala sendiri. Terus kenapa yang wajib kita pelajari hanya 20? Ini yang terpenting jawabannya. Jawabannya Bapak Ibu sekalian, para ulama mujtahid, wabil khusus di bidang ilmu akidah, di bidang ilmu yakin, ilmu iman, ilmu makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah mereka berijtihad istibrogul wus'i fi naili hukmin sar'in wastinbatu minal kitabi was sunnati, setelah dengan seksama mendalami Al-Quran, mendalami Al-Hadis, manakala umat manusia mempelajari sifat 20 yang merupakan sifat-sifat inti daripada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ia meyakini dari pelajaran yang ia pelajari, maka umat manusia itu akan dihantarkan mencapai iman yang sempurna kepada Allah. Pertanyaan yang kedua, apakah sifat para nabi, para rasul jumlahnya hanya 4? Sehingga yang diwajibkan kepada kita hanya mempelajari dan meyakini 4 sifat para nabi, 4 sifat para rasul. Pertanyaannya tidak. Sifat para nabi, sifat para rasul jumlahnya banyak, jumlahnya tidak terhingga. Sifat Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam banyak atau tidak? Banyak atau tidak? Siapa yang bisa menghitung sifat terpuji Nabi kita Muhammad SAW? Siapa? Tidak ada. Saking banyak. Yang menjadi pertanyaan, kenapa yang wajib kita pelajari dan wajib kita imani, yakini, ma'rifati hanya 4? Jawabannya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ulama tauhid, ulama akidah telah berijtihad melalui Al-Qur'an, melalui hadis, manakala umat manusia mempelajari, meyakini daripada 4 sifat para nabi, para rasul, akan mencapai keyakinan sempurna kepada para nabi dan para rasul.
Kenapa? Karena 4 sifat itu adalah 4 sifat pokok yang ada pada para nabi dan para rasul. Sehingga walaupun kita hanya belajar 4 sifat itu, seolah-olah mewakili telah belajar berbagai macam sifat terpuji yang ada para nabi dan para rasul. Waktu yang membatasi kita, ini Abah hanya memberikan sebuah pandangan umum saja. Inilah bahasan yang akan kita bahas setiap setengah bulan 1 kali. Terus kapan secara rinci kita teruskan, tunggu episode berikutnya. Begitu. Akan tetapi Allah Maha baik, Allah Maha bijak, Allah Maha kasih sayang. Ketika Bapak Ibu bertanya kepada Abah, kalau besok saya mati, sementara ilmu tauhid belum selesai kita pelajari, sehingga keyakinan yang sempurna belum kita dapatkan kepada Allah, keyakinan yang sempurna belum kita dapatkan kepada para nabi dan kepada rasul, pulang dari sini meninggal dunia karena ada sebuah kesungguhan dalam diri kita. Besok setengah bulan yang akan datang, saya akan ngaji lagi. Saya ingin mendapatkan iman yang sempurna kepada Allah. Saya ingin mendapatkan iman yang sempurna kepada para nabi dan kepada para rasul. Kemudian wafat, Allah akan kumpulkan kita dengan mereka yang sempurna imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada para rasul sallallahu alaihi salatu wassalam. Insya Allah. Menutup pengajian kita, Abah ingin bercerita. Salah seorang sahabat di keheningan malam berangkat dari rumahnya ke masjid, melihat hamparan padang pasir yang putih. Terbayang di pikirannya, di benaknya, andai ini padang pasir sejauh mata memandang berubah menjadi tepung gandum. Karena orang Arab kan makannya bukan makan nasi seperti kita, tapi makannya tepung gandum yang dibuat roti. Saya akan bagikan padang pasir yang berupa tepung gandum ini kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Sampai di masjid jumpa dengan Rasul SAW, menceritakan pengalaman ia dalam perjalanan dari rumah menuju masjid, melihat hamparan padang pasir yang ia pikirkan, andai padang pasir ini menjadi tepung gandum, akan saya bagikan kepada mereka-mereka yang menerima, yang berhak, yang membutuhkan. Kata Rasulullah, pada saat kamu berpikir positif yang semacam itu, maka Allah telah memberikan pahala bahwa kamu seolah-olah bersodakoh tepung gandum seluas padang pasir yang kamu pandang. Insyaallah nanti setengah bulan yang akan datang, Allah panjangkan usia kita, amin. Allah sehatkan zahir batin kita, amin. Allah subhanahu wa ta'ala sejahterakan lahir batin kita, amin. Pulang dari sini semuanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala tambah iman kepada Allah, tambah yakin, tambah makrifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tambah rajin ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tambah rajin berusahanya yang positif, yang halal, dalam rangka mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu, bapak-bapak disoleh-solehahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, putra-putrinya disolehkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diistiqomahkan di dalam taat ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Abah meninggalkan kursi ini, insyaallah pengajian Majelis Taklim Mama Bakri Sadeng yang kebetulan Abah yang memimpinnya akan mengadakan penutupan pengajian pada tanggal 21 Maret, tepatnya hari Ahad, jam 8 sampai dengan insyaallah menjelang Johor. Abah setiap kali menyampaikan tausiah itu biasanya didampingi oleh sahabat-sahabat Abah.
terutama sahabat-sahabat Abah yang ikut sama Abah, mereka-mereka yang tadinya orang-orang tersohor, orang-orang punya populer seperti para bintang film, para penyanyi. Karena mereka ikut dengan Abah, alhamdulillah mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Didampingi oleh dari Sulaiman bulan yang lalu. Kemarin didampingi oleh Hengki Tornando, semuanya hafal. Kemudian minggu kemarin didampingi oleh Tabah Penemuan, bintang sinetron. Kemudian besok ibu-ibu, bapak-bapak didampingi oleh Sunu, penyanyi. Tapi beliau sekarang sudah pakai sorban kayak apa? Dapat hidayah. Suaminya Pipik, mantan Ustadz Jepri Bukhari. Abah mengundang kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan 21 Maret hari Ahad jam 8 untuk bisa datang ke sana. Sekalian tahu majelis Abah, pondok Abah di sana. Siap Ibu? Siap semuanya? Siap adik-adik semuanya? Musyawarah minta fasilitas sama Ketua DKM Masjid As-Saifur Rahim untuk bisa datang ke sana. Abah senang sekali kalau Bapak Ibu sekalian bisa datang ke sana. Abah setengah bulan datang jauh dari Sentul ke sini. Gitu. Ibu dekat datangnya ke Sadeng, gak usah ke Sentul. Niat Ibu, semangat Ibu Bapak semuanya untuk datang ke Sadeng. Sebelumnya atas nama keluarga besar Mama Bakri Sadeng mengucapkan jazakumullahu khairan katsira.